Baik, oke. Reservasi atau reservation, ya, please pay attention. Reservasi adalah bagian dari front office departemen yang bertugas untuk melakukan pencatatan-pencatatan tentang pemesanan kamar. Reservation department berasal dari kata reserve, memesan. Ya, memesan. Kalau di hotel ya memesan kamar, memesan ruangan meeting, memesan food and beverage, dan reservasi-reservasi yang lain. Nah, kita lebih fokus kepada front office departemen sesuai mata pelajaran kita, yaitu reservasi khusus yang menangani pemesanan kamar. Ya. Apakah reservasi ini selalu berada di departemen front office? Nah kan, waktu itu saya sampaikan bahwasanya struktur organisasi tidak sama satu hotel dengan hotel lainnya. Tidak mutlak, tidak harus seperti matematis bahwa reservasi berada di front office, tidak. Tergantung masing-masing pimpinan, keputusannya merasa pimpinan lebih efektif di departemen mana. Yang pasti jika tidak berada di front office departemen, mostly sebagian besar berada di marketing departemen, sales and marketing. Ya. Jadi kalau tidak di front office, pastinya di sales and marketing. Ya. Waktu itu sempat saya sampaikan kepada Anda semua, jika Anda ingin berkarir di front office, yaitu mulai dari entry level, reception, bellboy, sampai kepada top levelnya front office, yaitu front office manager atau bahkan room division manager. Kunci suksesnya adalah Anda juga harus masuk atau mengalami di bagian reservasi. Ya. Karena reservasi ini adalah, saya anggap, dapur, ya. Dapurnya front office, semua diolah di reservasi departemen. Maka sebagai seorang calon yang berkarir di front office, selain reception, Anda juga harus mengalami sebagai reservation. Bukan berarti section yang lain seperti bellboy, concierge, telepon operator, business center itu semua tidak memberi pengalaman. Itu semua juga memberi pengalaman. Namun reception sama reservasi adalah dua section yang harus Anda kuasai apabila berkarir di front office. That's the key of success if you want to have a good career in the front office department atau room division department. Room division, ya. Itu reservasi. Nah, selain secara struktur itu tadi, bisa berada di front office, bisa berada di sales, salah satunya adalah reservasi itu yang pasti bukan entry level, bukan junior staff. Berarti sudah senior staff. Ya. Kalau dalam struktur yang sederhana, yang seperti kemarin saya sampaikan di sesi awal kita, ya, seorang reservasi itu levelnya sudah sama dengan supervisor front office. Dia sudah senior. Jadi levelnya adalah front office supervisor. Dia sudah seniornya front office. Jadi kalau Anda nanti fresh graduate atau baru lulus
host dari Gera Wisata. Kalau Anda melamar reservasi, ada lowongan reservasi, reservation clerk gitu ya, reservasi, itu berarti pasti Anda punya atasan supervisor, yaitu reservation supervisor. Ya. Dan itu kebanyakan ada di hotel bintang 4 dan bintang 5 yang reservasinya terdiri dari beberapa staff ya, ada beberapa, mungkin satu orang supervisor, bawahnya punya reservation clerk, atau bahkan ada reservation manager juga ada, reservation manager membawa reservation supervisor, e-commerce, zaman sekarang juga ada e-commerce ya, dan staff reservation. Tapi di bintang 3 kalau harus mewadahi begitu banyak manning akan tampak menjadi terlalu boros departemen front office. Maka kalau di hotel bintang 2, bintang 3 adalah hanya ada satu reservasi, satu orang reservasi, dan itu adalah senior staff yang memahami reservasi, memahami e-commerce, memahami blocking room, dan semua koresponden dengan tamu dikuasai. Maka sekali lagi saya menyarankan pada saat nanti Anda OJT, tidak harus selalu mencari hotel bintang 5, bintang 4 ya, dan tidak mengalami atau merasakan bagaimana OJT di bintang 3 atau bintang 2 mungkin, karena pengalamannya berbeda. Kalau saran saya, misalnya Anda punya jatah OJT 6 bulan ya, saran saya tidak 6 bulan di satu hotel, tapi 3 bulan di hotel bintang menengah, bintang 2, bintang 3, 3 bulannya di bintang 4 atau 5. Itu akan memperkaya pengalaman, memperkaya referensi. Lu waktu di bintang 5 ada staf reservasi, Pak. Kalau di sini sekarang nggak ada, ya itulah bintang 3. Efektif, efisien, multitasking staff. Kalau Anda sudah di bintang 3, Anda menjadi OJT reception yang menghandle check-in, menghandle check-out, menghandle komplain, menghandle telepon operator, menghandle reservasi. Itu kan sebuah keuntungan, sebuah benefit. Karena Anda sudah multitasking, banyak skill Anda bisa. Ada JRO mungkin bisa juga jadi JRO. Dimana pada saat Anda OJT berikutnya di hotel bintang 5, Anda akan dispesialisasikan, kamu reservasi saja, kamu reception, kamu telepon operator. Jadi lebih memperkaya referensi. Itulah untungnya kalau bisa mengikuti atau mendalami UJT di level hotel yang berbeda, di bintang 3 kemudian di bintang 5 juga ya, semuanya membawa memperkaya pengetahuan tentang front office karena semuanya beda ya. Reservasi zaman sekarang ya, yang tren yang paling booming atau paling revolusioner saat ini adalah adanya reservasi online maupun offline ya, adanya source of business yang dari online maupun offline. Ada travel agent online, ada e-commerce ya, yang mana zaman bapak dulu nggak ada yang namanya online travel agent, itu tidak ada. Tapi sekarang begitu masif, begitu banyaknya, begitu mayoritas orang mencari kamar lewat online. Saya coba konfirmasi Anda semua yang mengikuti pembelajaran hari ini,
reservasi yang online yang seperti apa ya, travel agent online seperti apa yang Anda dapat pahami, Anda dapat ketahui sejauh ini dari pengamatan Anda semua. I would like to ask Laras. Are you with me, Laras? Iya, Pak. Apa yang kamu ketahui tentang travel agent online? Online travel agent. Enggak, Pak. Ya, yang online itu apa yang menurutmu yang kamu ketahui? Seperti di Traveloka itu ya, Pak? Yes, thank you. Traveloka. Apa lagi? Agoda. Agoda. Apa lagi? Banyak. Saya bilang tadi masif, saya bilang tadi hampir mayoritas orang mencari kamar lewat online. Lewat Traveloka, lewat Agoda. Saya sebut nama tidak apa-apa karena memang banyak ya, kecuali kalau hanya satu nama tidak saya sebut. Karena memang banyak saya sebut semuanya supaya Anda juga memahaminya. Traveloka, Agoda, apalagi? Tiket.com. Tiket.com. Ya, Laras sudah paham. Kenapa Laras bisa tahu itu semua? Karena kamu pemakai aplikasi mereka atau dapat dari mana info itu, Laras? Kebetulan kan dulu pernah kerja di salah satu hotel bintang 1, jadi tahu. Oke, good. Sudah punya pengalaman rupanya meskipun di bintang 1. Nah, sekali lagi, apapun bintangnya pasti memperkaya referensi, memperkaya ilmu, memperkaya pengetahuan. Ya, itu yang dinamakan reservation online atau travel agent online yang sekarang begitu menguasai pasar. Nah, kebalikannya yang tradisional atau yang lebih dulu atau sebelum ada online itu kita mengatakannya offline, travel agent offline yang tidak online. Ada yang bisa bantu saya kira-kira travel agent yang offline atau yang tidak online tadi atau yang konvensional travel agent? Ada yang bisa bantu, mungkin bisa menyebutkan. Halimatus Sa'dia with me. Ya. Apa yang kamu ketahui tentang travel agent konvensional? Traveloka untuk membagi. Apa itu? Kurang jelas? Maaf, ini sinyalnya agak susah, Pak. Tapi bagus suaranya, jelas kok, clear kok. Cuman maksudnya apa yang Halimatus sampaikan kurang jelas saya. Travel agent Soalnya ulangi? sinyalnya agak nge-lag, Pak. Enggak, jelas kok, enggak putus-putus kok. Apa? Halimatus? Iya, Pak. Apa yang kamu maksud dengan travel agent konvensional yang bukan online? Oke. Kalau gitu Halimatus ulangi saja apa yang tadi disampaikan oleh Laras. Travel agent online apa saja? Bagaimana Halimatus? Tadi sempat dicatat? Belum. Karena nge-lag terus. Oke. Tidak apa-apa, waktu semakin habis. Silakan dicatat tadi apa disampaikan Laras. Salah satu bisnis yang paling banyak sekarang, yang paling booming, yang paling orang suka melakukan pemesanan kamar lewat online, ya, yang harus juga Anda melayani, yaitu melalui online travel agent. Di antaranya tadi disebutkan Laras ada Agoda, Traveloka, Tiket.com, Blibli.com, apalagi banyak ya, ada Booking.com, ya banyak sekali. Itu online.
ya. Jadi tamu online melakukan booking lewat aplikasi, kemudian Anda harus reply, membalas dan seterusnya, ya. Itu sedikit sekali yang baru kita kupas dalam waktu 15 menit ini tentang reservasi, ya, yang mana pasti akan kita lanjutkan di pekan depan, karena sekali lagi reservasi ini mutlak Anda kuasai if you want to make a career in the front office department. Tidak bisa tidak. Reception sama reservasi harus Anda kuasai. Kalau Anda di bintang 3, bintang 2, reception harus bisa taking reservasi, harus bisa mengambil atau menerima reservasi, menjawab reservasi, baik itu reservasi online, offline, semua Anda harus bisa menjawab. Itu kelebihan atau keunggulan atau multitasking yang harus dimiliki apabila Anda sebagai reception di bintang 3, bintang 2. Seperti Laras tadi, pasti Laras juga handle operator, handle reservasi, handle komplain, handle check-in, handle check-out, memberi informasi, itu 6 itu. 6 tugas yang dikuasai oleh reception tadi Laras di bintang 1 mungkin dibilang tadi. Tapi kalau Anda di bintang 5 mungkin kamu masuk telepon operator, ya operator dulu. Mengangkat telepon, menjawab telepon, merespon telepon, mentransfer, menerima message dan seterusnya. Ya. Itu kesempatan kali ini very interesting, ya. Dan saya mendapatkan feedback banyak, mendapatkan pertanyaan-pertanyaan tadi. Itu artinya terjadi interaksi dan Anda semakin memahami tentang front office, ya. Waktu tidak pernah cukup karena saya juga senang menyampaikan hal ini, maka sekali lagi kalau ada yang perlu ditanyakan, grup WA sudah tersedia, don't be shy, jangan malu-malu. Saya akan menjawab, ya, 24 jam saya siapkan buat Anda semuanya. Baik. Sepertinya sudah lewat jamnya, lewat 5 menit. So I would like to say thank you for your time, for the chance this morning di hari Sabtu, hari weekend. Untuk menutup kesempatan kita kali ini, kembali saya minta Bapak Ketua, Pak Andrian, untuk menutup kesempatan kita, pertemuan kita yang berakhir dengan doa. Saya persilakan. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Mas Andrian, terima kasih semuanya, thank you for your time. Jaga kesehatan terus, minimal masker kalau sedang berkumpul dengan rekan-rekan atau yang lainnya demi kesehatan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.